Saudara, saya ingin terus mengajari bagaimana supaya saudara dengan tulus, gitu ya, dengan tulus dan dengan teguh, gitu berkata bisa dilalui, ya, gitu. Jadi bisa dilalui atau bisa dilewati, gitu ya. Terserah mau pakai kata yang mana, kan. Jadi ada pengertian yang dalam di situ. Artinya apa? Artinya kemarin kita udah bahas ya. Kita tahu, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kalau kita ganti itu, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Gitu. Kita tahu bahwa kita adalah miliknya Allah. Gitu. Meskipun apa katanya? Kita berada di tengah-tengah kerajaan dunia, gitu. Ya, meskipun dunia ini ada di bawah kuasa si jahat, gitu. Meskipun itu, itu kalau ngerti itu baru bisa memahami, bisa dilalui, bisa dilewati. Yang menarik gini teman-teman, uh, kita melalui atau melewatinya seperti apa, gitu. Itu penting sekali itu, karena bagaimana kita melaluinya atau bagaimana kita melewatinya itu akan diuji. Dan ujian itu sudah mulai sejak sekarang ini, gitu. Diuji, gitu. Diuji. Nah, ujian itu akan menentukan, gitu. Ujian itu akan menentukan nasib kekal kita seperti apa, gitu. Itu ditentukan oleh hasil ujian itu. Apakah nasib kekal kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus, atau nasib kekal kita itu adalah kebinasaan, atau nasib kekal kita itu ada yang di tengah-tengahnya nih, seperti keluar dari dalam api, kan gitu ya saudara. Jadi sebenarnya tiga nih, ada tiga nih akhir di ujung pelabuhan tadi, gitu. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 3 katakan bahwa uh, setiap orang yang menaruh pengharapannya, gitu, menaruh pengharapannya kepada hal demikian, maka ia sedang menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci, gitu. Ia di sini itu adalah kurios atau Tuhan atau Tuan, yaitu Kristus, Mesias, gitu, yang diurapi, sang anak domba, sang anak Allah, sang anak manusia itu. Perbuatan, perbuatan yang adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di dalam hidup. Apakah kita mengikuti kehendaknya Allah, yaitu keinginan roh Allah dalam diri kita, ataukah ataukah kita memilih memuaskan nafsu-nafsu kedagingan, gitu. Apakah kita mau menjadi hamba kebenaran atau menjadi hamba dosa, gitu. Itu hasilnya ada, pasti hasilnya ada. Nah, hasilnya ini di ujung pelabuhan itu kita akan melihat hasilnya. Kita akan melihat hasilnya, dan hasilnya ini merupakan uh, merupakan hasil dari ujian, gitu. Ujian. Nah, teman-teman, uh, apa ya? Saya Zoom ini tuh sering banget untuk mengingatkan kita bahwa apa yang kita lihat di dunia ini itu sementara, gitu. Jadi janganlah katanya apa? Berharap pada hal yang tidak tentu, yaitu yang terlihat, gitu, yang tidak tentu.
Salah satunya kekayaan gitu kan. Gitu. Jadi nih teman-teman ya, betapa tragisnya kehidupan. Betapa tragisnya kehidupan. Ketika manusia itu menaruh harapannya atau melabuhkan seluruh harapannya itu pada hal yang tidak tentu, yaitu yang kelihatan, yaitu yang di dunia ini saja gitu. Betapa tragisnya kehidupan itu. Karena segala sesuatu ini akan berlalu gitu. Pasti kita yang duluan kan, manusia kan. Karena satu hari nanti menurut 1 Petrus 3 ya, 2 Petrus 3, dunia ini juga akan berlalu. Langit juga akan berlalu. Bumi berlalu. Ya, semua akan berlalu. Ya. Itu penting sekali itu kita pahami itu. Gitu. Jadi ini sebenarnya program Zoom ini program cuci otak loh saudara. Saudara nggak yakin, nggak ini ya, nggak sadar sedang dicuci otaknya kan? Ini program cuci otak ini, cuci otak dari kerajaan surga gitu. Supaya dunia ini, supaya orang-orang yang di dunia ini tidak larut gitu, tidak larut. Karena tahu nggak sih teman-teman, sebenarnya orang nggak sadar. Makanya kan Paulus kan menulis di 1 Timotius itu peringatkanlah gitu. Peringatkanlah karena orang sedang tidak sadar. Orang sedang ternina bobokkan gitu. Di dalam apa? Di dalam sistematika yang di dalam sistematika filsafat dunia dan hikmat dunia gitu. Ya itu tadi contohnya, ya kan? Kamu harus sekolah gitu kan? Sekolahnya apa ya? Udah TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan? Kuliah S1, S2, S3 gitu. Salah nggak ini? Nggak salah, tapi salah posisi. Gitu. Posisi apanya yang salah? Dijadikan jadi pelabuhan. Gitu. Kalau nggak sekolah, seolah-olah harapannya gitu. Kalau tidak sarjana, gitu. Nah, sehingga ketika meletakkannya ini sebagai pelabuhan, wah, itu. Jadi, jadi gini kan, itu kita nggak sadar loh, kita nggak sadar. Ada banyak hal karena sudah kita larut di dalam sistematika yang terstruktur, yang kita lihatnya itu seperti rutinitas, gitu, rutinitas. Iya, gitu. Yang seperti arus utama gitu, arus utama dalam hidup. Jadi poin saya di sini teman-teman itu adalah ini. Kita harus tahu pelabuhan itu di ujung. Nah, saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak kalau saudara ngomong sorga itu fantasi? Anda berfantasi. Di mana siapa yang tahu sorga? Ah, sebenarnya berfantasi. Nah, saya mau mengundang aja, ya. Insting paling bawah nih. Kadang sering tertidur, gitu. Ini sering tertidur. Tertidur karena apa? Ternina bobokkan atau terbuai dengan apa yang dilihat oleh mata, gitu. Udah, apa yang kelihatan sekarang gitu. Kalau yang kelihatan itu sesuatu yang menyenangkan, wah kalau yang kelihatan itu yang serem, semakin khawatir hidupnya. Dan kekhawatiran itu membungkukkan tulang. Gitu. Apa sih itu kok sampai langsung ke situ ya? Apa yang membungkukkan tulang katanya apa? Amsal 12:25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan Ya dia. udah, bagus banget. Simpan, simpan ayat itu. Karena tahun ini, saudara ingat kan? Tahun ini tema saya atau tujuan saya adalah saudara dan saya bisa menaklukkan kekhawatiran. Kekhawatiran bisa hilang nggak? Enggak. Dia ada. Dia adalah bunga-bunga dunia. Dia adalah warna-warni dunia. Dia adalah pelangi dunia ini. Dia kadang muncul warna hijau, warna jingga. Itu kekhawatiran. Tapi saya, dan itu membungkukkan tuh loh. Saudara,
menerima kebenaran setiap malam dari saya, harus ingat selalu tujuannya. Saya semakin tidak akan terbelenggu oleh kekhawatiran. Gitu. Bilang kekhawatiran, kau duduk di situ, duduk rapi, duduk, jangan berdiri. Gitu. Suruh dia duduk. Kalau perlu, saudara nggak bisa lihat dia, kekhawatiran masuk kamar, tidur. Gitu. Pasti dia muncul. Pasti dia muncul. Dapu bapak, dapu bapak itu ahli tipu. Ahli tipu dapu bapak. Jadi dia dengan segala cara dia akan keluar. Gitu. Saudara perintah dia. Perintah. Bagian apa di dalam diri saudara yang harus memerintah dia? Sukacita dan damai sejahtera. Catat ya, karena saya sering lupa nih di kudus begini. Itu loh. Itu cara jadi gini. Apakah dia kekuatan itu ada di sekeliling? Tapi saudara harus perintah dia. Ingat ya, dunia ini terdiri dari kamar-kamar, ya, ruang-ruang, ruang-ruang. Itu, dan ruang-ruang ini banyak bentuknya gitu. Kamu bisa suruh dia duduk, kalau nggak mampu lihat dia atau terlalu mengganggu, kekhawatiran terlalu mengganggu, suruh dia masuk kamar, suruh tidur. Ya? Dan saudara tahu nggak caranya gimana? Kan kekhawatiran itu muncul begini. Eh, kamu perlu ini, kamu perlu lulus cepet nggak? Dia ada bawa banner gitu kan, billboard. Kamu perlu lulus cepet, lulus mudah, perlu nggak? Perlu nggak? Mau nggak? Mau nggak nilai gede? Nah, saudara jawabnya gini, aku nggak butuh, ya, aku nggak perlu, aku nggak perlu. Yang aku perlu Tuhan saja. Dia tuh bingung karena dia nggak maha tahu. Kan dia bakal bingung gitu. Sama nih, sama di dalam sisi ekonomi ya, sisi ekonomi. Dia akan datang, mau makan ini nggak? Mau makan ini nggak? Saudara bilang, enggak. Sayur hijau yang belakang tuh, itu 2-3 daun saya makan, selesai. Wah, dia pasti. Lama-lama dia nggak akan keluar kamar lagi. Masih ada nggak? Ada di dalam kamar. Ada di dalam kamar. Gitu. Pastor, dengerin kata-kata saya ini, saya nggak bisa buat soalnya. Jadi pastor yang berusaha membuat soalnya. Karena ini bagus sekali loh. Kebayang kalau, sebenarnya poinnya gini Pastor. Kalau dibuat soal itu bisa dibahas ulang. Bisa dibahas ulang. Ini lewat begini kalau kita nggak dengerin YouTube-nya lagi, hilang. Tapi saudara bisa tangkap nggak? Itu tuh dalam loh, narasi-narasi ini. Saudara bisa memerintah kekhawatiran, emang logikanya seperti itu. Sampai muncul tadi saya bilang, suruh duduk dalam itu benar, dia akan muncul dengan tipu muslihatnya, itu bisa muncul gitu, dan membawa apa? Nih, harapan-harapan yang sementara. Dan kalau disebut harapan palsu, maksudnya itu palsu itu karena dia bilang ini akan menenangkan kau selama-lamanya loh. Nah, itu palsunya. Tapi betul nggak dia memberikan sesuatu, atau memfasilitasi dengan sesuatu? Betul, betul. Maka Injil Lukas 16 ayat 9 bilang bersahabatlah. Bersahabatlah menggunakan, nah, mamon itu. Bersahabat menggunakan. Tapi jangan bersahabat dengan dia. Ingat, jangan bersahabat dengan dia, bersahabat menggunakan. Ya, jadi kalau dilengkapi ayat itu sebenarnya bersahabatlah dengan Bapa, bersahabatlah dengan Allah, bersahabatlah dengan Yesus menggunakan ngomong itu. Gitu. Karena dia tidak pernah, dia itu selalu ada. Saudara kalau nggak mengatur dia, saudara diatur oleh dia. Itu penting sekali. Nah, yang bagaimana kita mengaturnya? Memposisikannya dia. Bagaimana Pak memposisikannya dia? Saudara harus tahu posisi utama yang paling penting itu apa. Harus. Nah, posisi yang utama itu adalah kita harus melabuhkan pengharapan kita itu di ujung, yaitu di pelabuhan yang terakhir. Yaitu apa?
rumah Bapa. Itu harus begitu. Caranya begitu. Saudara tahu nggak? Untuk menghibur diri saudara ya, menghibur diri saudara. Penghiburan yang tidak ada duanya itu, penghiburan yang tidak ada, saudara bisa, itu adalah itu. Bahwa saudara melabuhkan pengharapan saudara di rumahnya Bapa. Gitu. Ya. Nah itu kan fantasi. Benar nggak? Fantasi. Harus punya imajinasi untuk berfantasi seperti itu. Gitu. Harus punya imajinasi untuk berfantasi seperti itu. Nah, tetapi roh Allah telah, ya, apa, Roma 5 ayat 5. Hah? Tetapi roh Allah itu telah ditaruh di dalam hatimu. Sehingga pengharapanmu terhadap pelabuhan terakhir itu tidak sia-sia. Itu. Ya, itu bedanya. Itu loh. Nah, ini penting sekali saudara ya, dari ya, tidak, saya tidak siapkan ini, tapi itu sudah Tuhan sendiri yang berbicara itu, teman-teman. Pokoknya ketika saudara menerima kebenaran dan kebenaran itu membuat hatimu menikmati kelegaan, itu tidak, dunia tidak punya itu. Jadi selalu tangkap itu. Ya, selalu tangkap. Ya, obat mujarab gitu untuk semua penyakit. Ya, bagi seorang rohani, seorang yang mau bertumbuh rohani itu adalah itu. Memiliki pengharapan, yaitu melabuhkan harapannya itu kepada tempat yang terakhir, yaitu rumah Bapa. Sebagai apa? Sebagai ujung dari perjalanan hidupnya. Gitu. Hmm? Nah, saya dan saudara harus memiliki imajinasi untuk berfantasi itu. Nah, imajinasi untuk berfantasi ini mengenai pengharapan ini tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Coba kita baca dulu ya. Karena Roma 5 ayat 1 sampai 5 itu bagus banget. Itu rangkuman itu. Ini perikop Yohanes. Pasal 1 itu udah loncat kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, saudara. Ini ya, Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5 di bawah perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Enak banget ya dengar ayatnya ya. Hah? Ada yang pusing malah. Ada si Mira. Ya, ini dopuarti ini apa? Itu tahu nggak? Kalau baca itu kesimpulan kekristenan itu loh. Coba saudara cerna. Sejak kau terima Yesus sampai kau nanti pulang ke rumah Bapa itu dibahas semua di situ. Aku pasti ingat gini, aduh, memang itu kenapa sih orang ngolok-ngolok Paulus itu padahal ayat. Jadi kalau saudara lihat ya, itu poin pertama di situ adalah uh, kita itu diperdamaikan, ya. Kita itu hidup dalam perdamaian dengan Allah gitu, karena Kristus gitu. Nah, kata kita hidup berdamai dengan Allah itu simple banget.
pengertiannya kalau di dalam iman Kristen itu adalah kamu menjadi anaknya dan kamu sebagai anak memanggil dia Bapa, gitu. Ada hubungan, gitu. Itu tuh pendamaian itu. Ketika pendamaian itu terjadi, maka relationship atau hubungan itu terjadi. Kau bisa datang kepada dia, gitu. Karena kasihnya itu tidak terbatas, gitu. Nah, perhatiin nggak? Pertanyaan. Ayat berikutnya bilang begini. Nah, itulah kasih karunia kan? Itulah kasih karunia. Jadi ketika kita itu menikmati pendamaian dengan Allah itu, maka itulah kasih karunia. Gitu. Itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Makanya, saudara bersuka cita nggak jadi anak Allah? Hmm? Iya. Sangat bersuka cita. Iya. Lu bersuka cita jadi anak Allah. Anak Allah. Ya. Aku selalu ingat tuh, Wahyu pasal 21 ayat yang ke 8 ya. Tapi anak Allah yang mengerti, Pak. Kebenaran. Ada anak Allah, tapi kan gitu. Oh iya iya iya. Nah itu yang dibahas di Roma ini nih, ya kan? Bahwa bahwa apa? Bahwa di atasnya itu kita berdiri dan bermegah. Menarik kan kalimatnya itu? Jadi pendamaian dengan Allah itu itulah kasih karunia itu. Itu. Yaitu kau anaknya dan kau bisa memanggil dia Bapa. Tapi di atas ini katanya apa? Kita berdiri dan bermegah gitu. Artinya di atas inilah kita membangun gitu. Nah, ini adalah perjalanan. Nah, perjalanan itu kan dijelaskan di situ kan? Gitu. Bukan bermegah itu saja untuk kemudian dimuliakan kan katanya, tapi bermegah di dalam penderitaan. Dijelasin loh, gitu. Ya. Tapi ujungnya adalah pengharapan untuk dimuliakan kan? Bener nggak? Ya. Pengharapan untuk dimuliakan. Itu kalau nggak salah ayat 3-nya ya. Ayat berapa tuh? Ayat 2. 2. Iya, karena ada ayat, sebenarnya ayat 2 itu menyimpulkan, 1 dan 2 itu nyimpulin. Cuman ayat 3, 4, 5 itu kayak seperti menjabarkan gitu. Gitu. Sudah dijabarin kan? Oke. Itu bagus. Ya. Nah, jadi kembali lagi ya, bahwa kita kita tidak boleh larut gitu, nggak boleh larut di tengah arus dunia ini, nggak boleh larut. Dunia ini bicara mengenai banyak apa yang saudara dan saya itu lewati, yang apa, uh, yang terlihat gitu, yang terlihat oleh mata. Semua sistem-sistem yang kemudian menjadi apa, yang mengatur gitu. Ya, ini dunia dengan dinamikanya gitu. Jangan larut di sini, jangan larut. Tetapi apa? Posisikan itu menjadi apa? Dia posisinya menjadi apa? Ada posisinya ini. Posisinya ini itu adalah apa? Supaya bisa dilalui dan dilewati. Itu posisinya dia. Gitu. Bukan untuk apa? Bukan untuk dikenang gitu ya. Itu banyak orang tuh yang suka banget memori-memori mengenai dunia ini gitu. Jangan sering nyimpan-nyimpan ya. Apalagi nyimpan di hati. Gitu. Cerita-cerita yang sudah lewat. Ya, move on. Gitu, move on. Ya. Jadi, tapi apa yang bisa membuat saya dan saudara itu lepas dari apa? Dari larut atau terseret dalam arus dunia apa? Kalau saudara dan saya itu punya orientasi yang lain, punya obsesi yang lain. Nah, itu tadi, ya pelabuhan yang di ujung. Gitu. Kita harus tahu, hidup di sini itu adalah persiapan untuk hidup yang akan datang. Hidup di sini itu adalah sementara, gitu, akan berakhir, dan hidup yang sesungguhnya itu
nanti. Ini itu adalah bukan harta kita yang kita jalani, yang kita miliki, yang kita kelola, yang kita diberikan, itu bukan harta kita. Harta ini kita harus kelola dengan baik. Ini bukan harta kita. Ya, makanya Lukas berapa itu? Lukas 16 ya. Gitu. Barang siapa yang tidak setia di dalam harta orang lain, maksudnya harta orang lain yang mana? Yang kita pegang nih di dunia ini. Itu harta orang lain loh. Gitu. Itu harta orang lain. Buktinya apa? Buktinya apa? Contoh Pak Daniel ya. Sertifikat. Sertifikat itu kan bukti kepemilikan. Sorry. Sertifikat itu tanda. Tapi ada istilah sertifikat hak milik. Artinya apa? Tanda kepemilikan. Sertifikat hak milik. Gitu. Ada kan sertifikat kelulusan. Tanda lulus. Ini sertifikat hak milik, tanda kepemilikan. Tapi kalau kita sudah berakhir dari dunia ini, sertifikat hak milik itu pindah ke orang lain. Itu buktinya bahwa apa? Itu bukan harta kita, itu harta orang lain. Itu yang di Lukas 12 itu yang dibilang, barang siapa yang tidak setia di dalam harta orang lain, gitu, maka dia tidak akan diberikan hartanya sendiri. Hartanya sendiri itu ya nanti apa yang merupakan hasil kita gitu di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Jadi sarjana itu bukan tujuan. Itu cara memposisikannya. Lulus ujian skripsi itu bukan tujuan. Jadi kau jangan dibuat tidak tidur sama ujian skripsi. Bukan tujuan. Itu hanya batu loncatan. Gitu. Jangan jadikan kerja itu jadi tujuan. Jangan jadikan pelayanan itu jadi tujuan. Kalau kau jadikan pelayanan jadi tujuan, maka pasti kau mengkomersialisasi pelayanan. Kau pasti cari hidup dari pelayanan. Pasti begitu. Gitu. Tapi kalau kau jadikan Tuhan itu yang jadi tujuan, kau pasti cari hidup dari Tuhan. Kau pasti cari kekayaan dari Tuhan. Nah, itu memang janjinya Tuhan. Tetapi berharaplah kepada Allah yang di dalam segala kekayaannya dapat memberikan kepadamu segala sesuatu untuk dinikmati. 1 Timotius pasal 6. Ayat 17 kalau nggak salah. Jadi kemana kita berharap itu kita pasti itu. Butuh sesuatu dari situ. Itu. Nah, ini loh saudara, poinnya kemana? Kalau kita kalau kita memposisikannya itu sebagai batu loncatan atau sebagai proses untuk mempersiapkan di dalam hidup, atau memposisikannya sebagai pertandingan di dalam kehidupan, maka kalau itu kita tidak mampu melewatinya atau kurang mampu untuk menaklukkannya, biasa saja gitu. Nih loh, ini kalau sidang ujian mejanya sidang skripsinya Yanti nggak bisa selesai sampai September, asalkan Yanti baik-baik saja dengan Tuhan, tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Itu loh. Karena saudara tahu nggak? Kan saya udah lewati yang namanya rapi sekali gitu, rap. Itu nggak ada apa ini. Kalau ini menariknya. Kalau tidak dalam persekutuan dengan Tuhan, itu sia-sia. Itu sia-sia. Kalau tidak dalam persekutuanmu dengan Tuhan, itu sia-sia. Semua pekerjaan. Ada ayatnya ini, tapi saya lupa. Di Injil Yohanes loh. Kalau nggak, Yohanes pasal 2. Perbuatan
perbuatan yang kau tidak lakukan di dalam Allah, itu tuh sia-sia. Gitu. Itu menarik banget memang itu. Jadi saudara bayangkan ya kalau yang saya bilang tadi itu tidak persekutuanmu dalam Tuhan itu sia-sia, itu 1 Korintus 15 ayat 58 atau 2 Korintus 1 berarti 1. Nggak mungkin 2 Korintus 15. Oh enggak, 2 Korintus 15 ayat 58. Nah itu tuh. Paling terakhir bawah itu ayat itu ya. Tetap tetap Satu teguh kalau nggak salah ya. Tetap teguh kerja apa gitu ya. satu Karena dalam Korintus eh 1 Korintus 1 15 ayat Korintus 58. ya 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Iya. Jadi Wahyu 14 ayat 13 bilang begini, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, karena ia akan beristirahat dari jerih lelahnya. Gitu. Jadi orang yang jerih lelah yang mana? Yang dalam persekutuan dengan Tuhan. Yanti, kalau lulus atau selesai ujian skripsi sebelum bulan 9 sehingga wisuda bulan 9, tapi kalau tidak dalam persekutuan dengan Tuhan, lebih baik wisudanya tahun depan. Kira-kira begitu, mau ngomong begitu. Ya, tetapi di dalam persekutuan dengan Tuhan. Gitu. Lebih baik. Gitu. Saudara bisa lihat nggak? Itu cara memposisikan sesuatu. Gitu. Saudara, kalau saudara lihat contoh-contoh orang yang memegang teguh prinsip ini, wah itu hidupnya, ya, hidupnya itu menghadapi ujung dari kehidupan di dunia ini itu semakin, katanya apa? Semakin terang hingga rembang tengah hari. Gitu. Dia semakin terang, dia semakin bijaksana, dia semakin tenang gitu. Ya. Ini yang perlu saya saya sampaikan dulu teman-teman, bahwa milikilah imajinasi, fantasi akan akan pelabuhan yang terakhir itu, gitu. Ya, itu posisikan dengan tepat. Ya, yang menjadi kerinduanmu itu adalah Tuhan dan kerajaannya, gitu. Ya, jadi sarjana ini coba kan Mas Yandri kerja, siapa lagi? Kalau Pak Daniel sama si ini kan uh, dagang, gitu kan, usaha gitu. Itu jadi batu loncatan aja gitu. Jadi batu loncatan. Jangan menaruh harap pada hal yang tidak tentu seperti kekayaan. Tetapi berharaplah kepada Allah yang di dalam kekayaannya gitu dapat menyediakan ya segala sesuatu bagimu untuk dinikmati. Gitu. Ya. Taruh pengharapanmu hanya kepada yang tentu seperti Tuhan. Jangan kepada yang tidak tentu. Ya, ngejar sarjana, banyak sarjana yang nggak kerja. Cari supaya jadi kerja, banyak orang kerja yang mengeluh. Ini ada satu lagi. Cari supaya nikah atau kawin, banyak orang yang kawin yang mengeluh. Ya kan? Gitu. Iya, terutama ya. Ini apa? Wanita-wanita Samaria, ya. Saya bilang wanita Samaria karena maksudnya menerima air kehidupan dari Yesus, kan gitu. Bukan berarti yang suaminya 5, bukan. Konotasinya itu ke itu, ya. Kalian jangan begitu, jangan begitu. Ini penting, betul. Ini penting, ini modal. Jangan. Ya.
orang, kan ada orang terobsesi begitu. Nah ini, jadi kalau kita nggak punya obsesinya itu adalah Tuhan dan kerajaannya, ya kita cari obsesi yang ada di sini, yang kelihatan, yang dunia itu tawarkan. Dan dunia itu siapa sih? Ya, apa? Uh, ini loh, kebiasaan-kebiasaan tuh yang memang sudah orang terbiasa gitu dengan itu gitu. Itu kan yang kita dengar. Itu yang ditawarkan kan oleh lingkungan kita gitu. Kalau kita nggak punya obsesi sendiri gitu, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Gitu. Gitu. Ya. Jadi itu kita harus latih diri setiap hari. Gitu. Latih diri setiap hari. Ya. Nah, latihan itu ya, latihan seperti itu saudara tahu nggak? Kalau kita latihan itu kita perlu energi. Oke. Sebelum saya lanjut ke situ ya, saya buat clear dulu batasannya ya. Jadi yang pertama itu orang kan bilang begini nih, orang selalu bilang gini nih. Itu saya tuh nggak setuju. Ada hamba Tuhan tuh yang bilang gini kemarin. Sebenar-benar saya nggak setuju. Itu roh dalam saya itu kayak memberontak. Saya pikir-pikir dia sih punya roh kudus nggak ngomong ya. Karena dia bilang gini, ya boleh sih saudara bilang ingin ke surga gitu, boleh. Uh, tapi kan itu kan nanti gitu, itu nanti. Kalau saya nggak bisa. Justru di situ poinnya. Kalau orang tuh nggak memiliki obsesi mengenai rumah Bapa dari hari ini, bukan di luar dirinya tetapi di dalam dirinya, dan bukan hanya di kepala tapi tertanam dalam hatinya, itu sulit sekali untuk memilih Tuhan dan kerajaannya. Sulit sekali gitu. Ya. Warna-warna kekhawatiran itu akan menggeser dan terus mendorong dia untuk larut dan kemudian terseret dalam arus itu. Kamu harus sarjana kerjanya juga yang bagus gitu. Ya, kalau bisa eh, sambil kerja bisnis gitu. Itu semua dimasukin kayak gitu. Itu ada salahnya? Enggak salah, asal posisinya benar. Asal posisinya benar. Maksudnya apa? Jangan menaruh harap pada itu. Gitu. Makanya kalau kita nggak menaruh harapan sama sesuatu itu di dunia, kalau dia hilang dan pergi, saudara bilang silakan pergi. Karena kau bukan satu-satunya yang kumiliki. Aku punya ya milik yang sejati yang aku miliki. Gitu. Ya. Jadi saya uh, tidak setuju gitu dengan orang yang punya argumentasi seperti itu gitu. Nah, makanya gini loh teman-teman. Sejak sekarang ini ya, maksudnya sejak dari sini tuh di kehidupan kita sekarang. Jadi jangan bilang oh saya masih semester 3 gitu. Atau saya masih semester 4, saya masih semester 6. Enggak, saya masih semester 8, saya belum lulus. Sejak sekarang gitu. Karena kalau sejak sekarang itu kita menata hidup seperti itu, tidak akan terlalu sulit. Coba dibandingkan dengan orang-orang yang sudah, uh, terlanjur gitu. Terlanjur memiliki paradigma dan persepsi berpikir, kalau uangnya 10 juta di tangan tuh, masih nggak enak gitu. Ya, coba tanya aja Pak Daniel. Satu bulan uang cuma 10 juta di tangan, gitu. Dia pasti nggak enak gitu. Itu ke bawah, kita ke bawah gitu. Nah, kecuali kan, kecuali kalau kita uh, menaruh posisi itu sebagai oke, kalau ada seperti ini kita syukuri. Kenapa? Karena syukur kita yang paling utama adalah apa? Kehadirannya gitu. Kesetiaannya gitu. Dan ini kehadiran dan kesetiaannya itu adalah
hal yang paling utama yang sedang membentuk manusia batinia kita untuk satu saat nanti itu akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Gitu. Ya kan? Coba kita balik ya. Itu tadi 10 juta. Bagaimana kalau dalam satu bulan di tangan Pak Daniel ada 100 juta? Sama nggak efeknya kira-kira? Efeknya sama loh. Yang tadi 10 juta, kalau tidak diposisikan dengan benar, itu menjadi sumber kekhawatiran. Dan karena khawatir, seluruh dimensi sendi-sendi dalam hidup itu kefokus ke situ. Gitu. Makanya ada Zoom ini kan. Zoom ini kan itu kayak memperingati, gimana nih? Udah habis nih, udah habis akal, udah habis, ya udah Zoom dulu aja lah. Bisa begitu. Udah. Yang itu nggak telepon, udah ditunggu dari jam 4 sore nggak datang mau lihat-lihat. Ya udah Zoom dulu lah, gitu kan. Itu bisa loh. Itu jadi seperti itu kenapa sebenarnya ada trigger-trigger rohani gitu yang dibuat itu tuh sebenarnya gunanya tuh. Nah, dibalik nih teman-teman, dibalik. Itu tadi yang menghantui kekhawatiran. Makanya yang menghantui kekhawatiran nih. Nanti makanya yang terakhir makanya. Tetapi kalau di tangan Pak Daniel ada 100 juta. Apa yang terjadi? Nggak ada kekhawatiran, nggak ada. Yang ada apa? Yang ada kenikmatan. Yang ada kenikmatan. Menikmati 100 juta itu. Gitu. Karena menikmati 100 juta itu, yang lain disingkirkan. Yang lain. Ini benar coba ya. Ini bukan hanya ini contoh aja kan. Coba yang teman-teman yang lain gitu. Ya. Itu disingkirkan. Gitu. Sama kan kalau posisinya nggak benar kan? Karena posisinya nggak benar. Kalau mau posisinya benar gimana? Uang 100 juta simpan dulu, udah jangan diapa-apain. Ayo Zoom dulu gitu. Atau baca Alkitab dulu gitu, atau ke gereja dulu gitu. Kan? Biarin dingin gitu. Jangan lagi panas terus. Lagi panas ya, benar nggak? Gitu. Nah, ini teman-teman mahasiswa sama. Dapat nilai di bawah yang diharapkan, khawatir nggak lulus. Sampai nggak baca Alkitab, belajar terus. Ya, ujian lagi sama aja. Ya, tobat lo, kan gitu. Makanya cari Tuhan. Karena kalau udah cari Tuhan, nilai masih jelek, mungkin nanti di sana baru pintar. Ya kan? Siapa tahu begitu kan? Gitu. Makanya kalau apapun tanpa persekutuan dengan Tuhan, repot tuh saudara, repot. Gitu. Nah, makanya ini yang saya mau bilang. Makanya itu di perumpamaan mengenai penabur, penaburnya kan Yesus. Benih yang ditabur firman. Firman itu kan kebenaran. Apa yang menghimpitnya? Kekhawatiran. Kalau kurang, dia khawatir. Terus apa lagi yang menghimpitnya? Kalau banyak, kenikmatan. Ya kan? Itu loh. Menarik gak itu? Yang bisa membuat menghimpit kebenaran itu. Kalau terlalu sedikit dia khawatir, kalau terlalu banyak, dia larut dengan kenikmatan yang banyak itu. Coba, benar nggak kata-kata saya ini? Ya, ujilah itu, ya kan? Itu kebenarannya, saudara. Gitu, ya. Jadi itu membuktikan bahwa, wah, kita jangan sampai ya terjerat. Wah, ini pakai kata koafi kemarin kan. Jangan sampai terjerat atau apa kemarin? Terperangkap. Ini paling lebih ini kan. Jangan sampai terperangkap dan terjerat oleh semua arus ya filsafat dunia ini gitu. Posisikan dia pada posisinya gitu. Contoh kecil, kekhawatiran. Kalau perlu suruh dia duduk, kalau sudah menghambat suruh dia masuk kamar tidur gitu. Bagaimana caranya itu, Pak? Emang bisa disuruh-suruh? Dia punya hidung atau punya mata itu, punya kaki? Bukan begitu. Maksudnya, dia itu akan nawarin saudara. Lu perlu ini kan? Lu perlu lulus. Lu perlu wisuda?
Kau bilang begini, yang penting wisuda nggak wisuda, yang penting saya sama Tuhan. Yang paling penting saya sama Tuhan. Wisuda tidak wisuda. Gitu. Kerja tidak kerja, yang penting saya sama Tuhan. Itu caranya memang, itu caranya. Kan cara dealnya begitu. Setelah saudara sama Tuhan, setelah saudara bersama dengan Tuhan, Tuhan itu kan kaya. Itu yang saya sering ngomong sama Pak Anton ini, gimana nih caranya ya? Saya minggu lalu panggil khusus Pastor Letri. Saya bilang, kamu harus jadi model. Betulan, saya pikir siapa yang jadi model? Kamu harus jadi model. Iya, Brian sering panggil Papa Ganteng, jadi cocok kali jadi model, Pak. Iya betul. Ya, model. Ikut jejak Kristus, gitu ya. Model kerajaan surgawi. Ya. Itu penting sekali, saudara. Saudara menikmati yang namanya taubatinia yang benar-benar berbau harum, gitu. Ya, kemenyan yang harum itu, ya, di hadapan tahta. Saudara tahu nggak? Kalau punya prinsip hidup seperti ini, itu dunia tuh menjerit melihat saudara. Orang ini kayak malaikat, malaikat berjalan di dunia, ya kan? Apa maksudnya? Tidak apa ya? Aku lupa kemarin namanya. Aduh, saya harus buka catatan. Ya, dia tidak haus gitu dengan kehormatan, dia tidak haus dengan gitu loh, ya. Dia tidak haus dengan kenikmatan gitu. Gimana jadi orang seperti itu? Itu saudara, ya. Itu loh. Sehingga lebih jauh lagi, saudara akan hidup tuh benar-benar ringan, ya. Di akhir ya diskusi kita ini, saudara, saya mau bilang gini ya. Adakah engkau sedang berat dalam hidupmu? Adakah engkau sedang berbeban dalam hidupmu? Adakah? Datang pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Itu nggak bisa hanya ada di mulut jadi nyanyian, gitu nggak bisa. Tapi benar-benar menjadi sistem yang ada di dalam pikiran, di dalam hati kita itu, yang kita jalani setiap hari, gitu. Bagaimana caranya? Kau harus labuhkan pengharapanmu ke ujung sana, ke pelabuhan sana, rumah Bapa. Dia yang menjadi kesukaan di dalam hidupmu, dia dan kerajaannya. Dia yang menjadi prioritas. Tidak ada prioritas yang lain dalam hidup. Itu caranya untuk tidak bergantung pada apapun yang lain. Ya, Rida semester berapa? 4 atau 6? Oke, 4 ya. Semester apa? Jalani semester 4 sampai selesai bersama Tuhan. Apa gunanya selesai semester 4 tapi tidak bersama Tuhan? Gitu. Nggak ada gunanya. Tapi kalau kau bersama Tuhan, catatan-catatan itu nggak pernah hilang. Gitu. Ya. Coba bayangkan seperti kalau besok kalau misalnya bulan depan udah hari Tuhan, kan Rida nggak sampai lulus semester 4. IP semester 4 nggak keluar, Tuhan udah datang. Jadi kan kebayang kan? Nih, jadi tujuan kita apa? Apalagi Yanti. Dia pikir, udah capek-capek 7 semester. Nggak sampai wisuda. Kan? Kalau harapannya ke wisuda, hidup ini seperti kering. Hidup ini seperti perjalanan yang sia-sia. Ya kan? Itu kalau kita menaruh, apa ya? Menaruh kecintaan kita yang berlebih kepada hal-hal yang sekarang di sini. Kita hanya tidak menaruh kecintaan kita berlebih kepada hal-hal yang sementara di sini kalau kita punya cinta sejati. Kalau saudara nggak punya itu, nggak ada saingannya kan.
Karena memang harus dipertaruhkan gitu. Harus diadu gitu, wrestling. Makanya Yakub bergulat gitu, bergulat. Memang harus begitu. Ya, nggak mungkin Anda mencintai ini, nggak mungkin Anda tidak mencintai apa yang sedang saudara kerjakan kalau saudara tidak punya cinta sejati itu. Nggak bisa, nggak mungkin. Itu. Ya, sama dengan pelayan Tuhan. Ya, kalau pelayanan itu saudara cintai lebih dari cinta sejati saudara, itu jadi masalah. Jadi masalah. Iya. Nah, orang yang masuk dalam pelayanan, wah itu namanya namanya gini. Baptisan apinya itu lebih kencang gitu. Itu orang yang masuk situ. Gitu. Karena tipis sekali, tipis itu, tipis untuk membedakannya gitu. Ya. Nah, itu saudara itu kenapa harus diulang ini Injil Yohanes gitu. Ini kenapa nih? Ya, supaya saya dan saudara itu ya bisa diperlengkapi itu, diberikan jurus-jurus gitu, jurus-jurus untuk mensiasati kehidupan yang sementara ini itu, gitu. Ini kan saya ngomong kayak gini yang tadi itu bahwa saudara harus punya cinta sejati. Itu kan kalau nggak dijalani, nggak punya eh, amunisi, nggak punya jurus untuk menghadapinya, kan itu cuma kayak slogan belaka. Itu hanya slogan gitu. Yang enak didengar tapi sulit dilakukan. Betul nggak? Itu loh. Misalnya ini nyanyiannya, meski nyata lagi ku ingini apapun juga dia akan tinggal lagu dan lagu itu jadi kenangan. Sementara sementara hidup ini merana sendirian untuk menjalani kehidupan. Dia tidak nyambung gitu. Gitu. Lagunya tinggal di gereja atau tinggal dalam persekutuan fellowship begini, tapi ketika masuk dalam kehidupan, wih berat, berat sekali. Bagaimana supaya ringan? Hah? Ya baca Matius 11 ayat 28 sampai 31. Ya kan? Bagaimana supaya ringan? Dipikul. Bapak gimana? Otak di mana? Ringan itu ya dilepas, bukan ringan menurut Matius 11 dipikul. Ya kan? Ah itu loh. Kan perhatikan, jadi beda. Nah, dipikul ini loh saudara, apa yang dipikul ini itulah amunisinya, itulah jurus-jurusnya di dalam Injil Yohanes ini tuh luar biasa. Jadi uh, saya bilang ke Pastor Lepri, ayo kita berperikop. Ada kok perikop-perikop yang bisa dilalui, bisa dilewati nanti maksudnya. Nanti kita atur tuh, nanti kita perhatikan ya. Perikop mana yang mungkin bisa digabung gitu. Perikop satu dan dua. Misalnya gini, Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, itu bisa digabung sama perikop yang lain, yang sebelum atau sesudahnya. Supaya jangan secara khusus. Karena di situ kan uh, tidak terlalu banyak yang kita bisa ambil gitu ya. Paling yang kita bisa pelajari di situ siapa saudara dan saudara apa dengan siapa gitu kan. Ya. Oke. Uh, ada yang mau bertanya nggak? Dari apa yang saya sampaikan ada nggak saudara mau yang saudara mau tanyakan?
cara berpikir itu juga tadi, itu tuh orang itu tidak pernah tuh tidak ada agenda hari ini, gitu misalnya. Hari ini kamu kosong nggak? Gitu. Oh hari ini kosong gitu. Minggu ini gue nggak ngapa-ngapain. Gitu. Itu akan pengaruh tuh. Gitu. Tapi kalau kita bilang, oh iya ya. eh, jadi kalau kita bilang eh, kesukaan kita dalam hidup ini adalah Tuhan dan kerajaannya, maka kita akan selalu cari tahu mengenai Dia dan kerajaannya. Gitu. Ini saya tanya ya, ini kalau mau Zoom jam 8 atau jam 9 di sana itu pada senang nggak sih mau Zoom gitu? Oh mau Zoom gitu. Itu tuh contohnya. Nggak usah jawab. Nggak usah jawab. Ntar, ntar antara dua kan. Kamu Nathanael apa? Nathanael itu artinya tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya, gitu. Tapi itu kita uji diri kita. Pingin, pingin ini ya, pingin Zoom nih, pingin Zoom gitu kan gitu. Saya pingin belajar. Sebenarnya begini nih saya ya ini di akhir nih 4 menit ya. Sini gini. Ya ini misalnya nih ya. Ini perikop perikop pertama di Yohanes pasal 1 ini kan kita belum bahas nih. Sebelum sebelum dibahas, saudara udah punya pertanyaan. Sebelum dibahas sudah punya pertanyaan terkait dengan bahasan itu sendiri, ya mengenai perikop itu, kebenaran apa yang ada di dalam situ? Ini 3 aja gampang. Kebenaran apa yang ada di dalam situ? Apa? Ya apa? Yang kedua, terkait dengan hidup saya dan saudara, ada apa yang saudara bisa lihat kaitannya dengan kehidupan saya dan saudara gitu. Gitu. Ya. Yang ketiga adalah apa yang kebenaran ini ya bisa ubah ya, bisa lakukan dalam hidup saudara untuk apa? Untuk sampai ke tujuan akhir gitu. Jadi selalu lihat apa itu sendiri, dia berdiri sendiri, dia mau menyampaikan apa ini perikop ini. Yang kedua, apa kaitannya gitu dengan diri saudara gitu. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kebenaran itu terkait dengan kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang. Gitu. Atau di dalam Injil Yohanes selalu pakai kata hidup yang kekal. Apa kaitannya kebenaran itu dengan hidup yang kekal? Gitu. Selalu dikaitkan dengan hidup yang kekal. Gitu. Oke? Jadi buat pertanyaan kita kan besok lanjut ya. Nah, besok kita masuk ke materi itu perikop Injil Yohanes pasal 1, firman yang telah menjadi manusia. Gitu. Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Wah, di situ ada sesuatu yang bagus juga di situ, teman. Ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Bapa, kami mengucapkan tak henti-hentinya syukur kepadamu karena kebenaran yang boleh kami nikmati hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi nyata dalam kehidupan kami, bahkan kami bisa melihat menjadi kekuatan di dalam hidup kami, kebenaran yang tak terlihat tetapi mengambil bagian yang sentral, uh, yang sangat vital dalam hidup kami. Dia menggerakkan hal-hal sendi-sendi yang terdalam dalam hidup kami. Dan kami bisa melihat bahwa itu yang dapat memerintah di dalam hati kami. Dia akan membuat suasana batin kami terkondisi melalui setiap kebenaran itu. Ketika kami merenungkannya, ketika kami ingin mengetahui jauh lebih daripada yang telah kami tahu, dia akan tersingkapkan terus dan terus lagi. Dan dia melahirkan kemuliaan demi kemuliaan yang luar biasa. Sehingga kami dapat hidup dalam kemerdekaan, di dalam damai sejahtera, di dalam sukacita. Karena kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya bahwa
Ya Allah Roh Kudus, Engkau terus bekerja untuk menyingkapkan kebenaran ini, supaya kebenaran ini mengajar kami dan sungguh-sungguh menghibur kami dan sungguh-sungguh membawa kami ke dalam seluruh kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih, biarlah segala sesuatu yang kami hadapi, apapun keadaan hamba-hambamu yang ada dalam Zoom Fellowship ini Tuhan, Engkau yang tahu satu persatu. Biarkanlah kebenaran itu membawa kehadiran-Mu nyata dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat menaklukkan kekhawatiran, dapat melihat terang yang ada di dalam Engkau, sehingga terang itu memecah kegelapan itu, dan kegelapan itu tidak menguasai mereka, tetapi mereka menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Engkau yang berduduk di atas tahta, Engkau yang sedang melihat ke bawah, yang tidak pernah sekali-kali luput dari penglihatanmu kami ini, yang sekali-kali tidak pernah lalu dari kehidupan kami, yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Kami mengucap syukur kepadamu, Engkau yang selalu hadir setia di dalam hidup kami. Bapa, ini doa kami, ini syukur kami, ini pujian kami, ini penghormatan kami kepadamu. Di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berdoa.